Shalom, di video kali ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang sangat menarik. Aku udah dengar kesaksian ini udah cukup lama, tapi sampai sekarang aku masih ingat kesaksiannya karena buat aku ini cukup powerful banget. Gimana seorang ayah dan seorang anak berjuang melawan sakit anaknya. Dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ini langsung kita dengar kesaksiannya. Memang benar, yang namanya pujian penyembahan itu benar terjadi. Mungkin bisa lihatin kali ya. Saya punya istri satu, anak dua. Yang pertama namanya Kairos. Ya, stop di sini dulu. Yang satunya namanya Noah Jacob Subhan. Arti dari Kairos adalah rencana Tuhan, waktu Tuhan. Ini Kairos. Dia kena leukemia tipe ALL. Kalau ada dokter di sini mungkin bisa mengenal tipe itu. Itu akut paling tinggi. Ini mukanya dia sudah tidak berwarna. Jadi kalau mau lihat leukemia itu dari mata. Kalau matanya masih berwarna berarti dia nggak kena leukemia. Kairos ini udah nggak berwarna. Nggak ada warnanya ini, lihat. Sedang Tuhan suka akan warna. Sedang. Dia tidak berwarna. Waktu divonis dia leukemia, saya sebagai orang tua, saya bilang, Tuhan, saya baru kenal Engkau, Tuhan. 2008, Tuhan. Tapi kenapa saya harus ngalamin hal ini? 3 orang leukemia yang saya dan istri layani, 3-tiganya meninggal. Sekarang anak saya harus leukemia. Jujur saya jatuh. Di otak saya pada saat itu saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus alami ini, Tuhan? Tapi tahu apa yang Tuhan kasih tahu? Apa kamu mau tetap sembah saya, Subhan? Kamu sudah lihat di depan mata kamu 3 orang meninggal karena leukemia tipe ALL. Sekarang anakmu yang pertama nama Kairos. Saya coba bilang, Tuhan, ada lagu ini keluar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Saya dan istri saya menyanyikan ini. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sakit. Story dengan anak saya cukup dalam. Kami nggak pakai pembantu. Saya harus selesaikan semua kotoran. Tapi saya harus lihat dalam waktu 4 bulan darah keluar dari mulut dan bagian anusnya. Dan lagu itu tetap ada terus di kepala kami. Ulang-ulang. Saya bilang, Tuhan sakit, Tuhan. Sakit, Pak. Sakit. Tapi Tuhan bilang, nyanyi. Nyanyi. Kalian tahu? Waktu saya dan istri saya pegang tangan. Kami bilang gini. Istri saya nyanyi. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Saya ngomong, gak enak, Pak. Kami harus seperti ini, rasain ini, Tuhan. Mungkin apa yang hilang, mungkin bisa kita ucap syukur. Tapi Tuhan bilang, ucap syukurlah engkau dalam segala hal. Itu ada di kepala. Saya bilang, tapi kan lu gak kelihatan, Pak. Gak gampang, Tuhan, untuk bikin lu nyata dan real dalam hidup kami. Di depan muka mungkin kita bisa lihat ada orang meninggal. Tapi sekarang bagaimana dengan anak kami? Tuhan bilang, nyanyi, Subhan. Saya nyanyi. Ada karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi.
bilang dia karya terbesar kami. Apa yang berharga di mata saya sebagai manusia Tuhan mau ambil. Tapi Tuhan mau kasih tahu gua lebih berharga dari semua itu, Sobat. Ya, benar. Saya bukan orang teologi. Saya tidak sekolah. Tapi waktu hal itu terjadi, saya langsung bilang, Tuhan, aku menciptakan sel darah baru dalam diri anakku. Bagian tubuh yang rusak, Tuhan, aku buat kembali seperti sedia kala. Istriku, istri saya ada di situ. Kami serahkan anak kami yang bukan anak kami di dalam tangan ilahi. Mungkin anak biologis kami, iya. Tapi posisi ini bikin saya sama istri saya sama Tuhan sakit terus, Pak. Sakit. Saya bawa ini. Ini dokter di sana yang kasih. Ini semua kemo yang masuk dalam tubuh anakku. Jumlahnya ada 92. Ini bukan berhala. Tapi ini cuma Tuhan mau kasih tahu, Subhan, ini ada story yang kamu bisa ceritakan buat orang-orang. Bisa lihat foto. Ada suntik, ada gambar suntik di situ. Lebih dari 100 suntik di situ. Ada suntik. Oh, ini di rumah sakit Medistra. Di sini dia bilang, Papa, Kairos peacemaker. Kairos sembuh, Papa. Nah, dia baru divonis. Dia bilang gitu ke saya. Saya yang bilang ini. Iya, nak. Di otak saya 3 orang leukemia meninggal. Nah itu. Suntik ini yang masuk di paha anak saya tiap hari 2. Dan kami cuma melihat ini setiap hari di Belanda. Habis itu saya lari ke kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, gak kuat, Pak. Oh, Saya lari di kamar mandi karena tidak bisa liatin kami menangis di depan Kairos. Tidak bisa. Saya cuma menyanyi di dalam kamar mandi. Dan lagu itu terus ada. Dan satu lagu lagi, istri saya nyanyi. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Perkenanan mulia. Nyanyi dari hati. Teguhkan hatiku, yes, Engkau yang bertindak terus. Ada yang mau sembuh hari ini di sini. Istri saya menyanyikan itu waktu anak saya mau masuk di dalam satu tempat untuk cek jantung dan semua perut, bagian perut. Itu waktu anak saya dibawa masuk ke dalam ruangan itu. Saya tidak taruh fotonya di sini. Istri saya disuruh di luar. Waktu istri saya di luar, istri saya menyanyikan lagu ini. Istri saya nggak tahu. Ternyata dokter di dalam ruangan itu mendengarkan suara itu. Dia nyanyi 1 jam lebih lagu itu. Dan anak saya itu jantungnya deg-degan gini. Karena gini grafiknya. Nah, dokter lihat bagaimana caranya supaya grafiknya tetap baik. Tapi dia dengar lagu itu. Jadi batas temboknya. Istri saya di luar. Kairos di sana. Kairos 3 tahun pada saat itu. Waktu istri saya nyanyi terus. Muji Tuhan. Muji Tuhan. Dokter kaget.
Itu jantungnya Kairos dari yang begini-begini sampai gini, biasa. Deng, deng, deng. Dokter keluar. Dia bilang, kamu nyanyi apa? Kamu nyanyi apa? Istri saya kasih tahu. Dia sedang nyanyi apa? Dia bilang, saya sedang menyembah Tuhan saya. Istri saya kasih tahu itu. Saya ini di Jakarta 2 bulan gak ketemu sama istri. Istri saya bawa anak saya duluan ke Belanda. Saya harus urus surat-surat di Jakarta selama 2 bulan. Jadi situasi saya di Jakarta, istri di sana, cuma telepon-teleponan. Jadi pegang handphone, cuma bilang gini, kamu mau nyanyi lagu apa kita sembah sayang hari ini? Dia bilang, bersamamu Bapak sayang. Ya udah saya nyanyi. Waktu dokter itu keluar, dia bilang terima kasih. Loh, seharusnya kami bilang terima kasih ke dia. Dokter itu bilang terima kasih ke kami. Kenapa? Dia bilang kalian orang tua yang kuat. Belum pernah kami alami seperti ini. Saya bilang no, kami gak kuat. Kami gak kuat. Kalau dia lihat, saya ke toilet. Saya di Senayan City, saya samping gini, saya bilang sama anak-anak, Bung berdoa dulu ya mau nyanyi buat istri. Ini saya di Senayan City di mall itu, saya nyanyi bersamamu di handphone, istri di Belanda. Bapak, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Selesai itu semua. Lanjut foto. Proses demi proses kami lewati. Ini sudah yang tadi. Di sini saya tidur. Begitu saya datang ke Belanda, saya tidur sama Kairos. Rambutnya tiba-tiba rontok. Botak. Hari itu juga saya langsung botakin kepala saya. Dia bilang, papa kita sama. Saya bilang, yes. Sama. Saya harus bikin dia kuat. Dia bilang, papa kuat. Papa kuat. Saya bilang, papa kuat, tapi sini enggak. Papa kuat. Balik lagi. Dia suka pakai baju tulisan I am peacemaker ini. Tiap hari dia cuma bilang I am peacemaker, papa. Ya saya tahu itu kamu I am peacemaker karena itu Tuhan. Saya cuma bisa nangis saja. Karena itu Tuhan. Siapa peacemaker? Tuhan. Karena saya nggak kuat, saya mau pakai baju itu aja sama Tuhan. Anakku setiap hari dia bilang gitu. Dia sakit leukemia, dia bilang, dia cuma kasih lihat dia bisa main gitar. Dia nyanyi lagunya, dia suka apa? Haleluya, haleluya. Dia pakai gitar ini. Ya, kasih lihat yang trompet, coba trompet, ada yang trompet. Nih, haleluya. Dia cuma begini doang. Dia kasih lihat ke saya sama istri seperti dia nggak sakit apa-apa. Kok Sami ini yang sakit siapa? Kami berdua atau dia? Saya lihat hal ini setiap hari. Setiap pagi dia bangun, dia bilang, papa sakit setengah tengkorak ini nih mukanya. Sakit. Tapi habis itu dia bilang, ayo papa kita nyanyi lagi. Dia cuma bilang, ayo papa kita nyanyi. Saya bilang, kamu kok bisa jadi seperti ini anakku? Next. Ini dia masuk di ruangan. Ada satu ruangan dokter. Dan tiap kali mau masuk di satu ruangan ini, dia minta kami menyanyikan lagu buat dia. Itu karya terbesar. Dia minta lagu itu. Waktu kita nyanyi lagu itu, dokter-dokter ini pengen dengar mereka. Mereka nggak boleh difoto, mereka bilang nggak boleh masukin ke sosmed. Karena nanti, ya itu peraturan dari mereka ya. Jadi waktu kita nyanyi lagu itu, dokter-dokter itu dengar. Saya lihat setiap dokter tiap kali kita nyanyi, mereka nangis. Mereka nangis. Saya nggak tahu mereka ngerti apa, tapi saya percaya hadirat Tuhan hadir di situ. Saya percaya sekali. Jadi next. Ini rumah. Karena tangannya ini udah hancur. Ditaruh rumah di bagian dadanya dia. Bagian dada untuk transfusi darah. Next. Pak Victor Faraktimela nemenin saya.
tiap kali masuk rumah sakit, dia tanya, Suban kamu di mana? Saya bilang, saya di rumah sakit, Pi. Tiba-tiba datang aja ini, salah satu nih, Papi Victor, saya panggilnya Papi Victor, Papa Rohani juga. Sama kayak Papa. Dia bilang, ayo kita worship Tuhan, Suban. Cuma itu aja, setiap hari kami worship. Next. Ini obat yang saya harus lihat tiap hari. Ini kemo. Ya, ini. Nih, kondisi Kairos. Next. Saya punya waktu berapa lama ya? Saya kaget ya. Jadi, waktu dibuka bajunya untuk ambil sum-sum tulang belakang, dia minta, Papa taruh baju peacemaker depan Kairos, Papa. Jadi selama kami sembah Tuhan, dia cuma lihat itu. Dia cuma lihat itu. Saya cuma lihat, Tuhan, sum-sum diambil, kami nyanyi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorban. Karya terbesar itu anak lagi sakit, karya terbesar. Kami nyanyi itu. Gak enak, gak nangis. Jadi kalau mau nangis, sembunyiin lagi mukanya. Saya harus buru-buru, jangan sampai dia lihat. Next. Ini video ya. Play aja. Kami nyanyi ini. Kalau ada suaranya, dengerin aja. Saya nyanyi sama istri saya. Ini cairan pertama kali saya lihat. Itu beningnya minta ampun. Bening banget. Tapi kami tetap nyanyi. Karya terbesar dalam hidupku. Ada yang gak tahan. Jangan dilihat kelamaan. Udah, saya takut ada yang gak tahan. Tapi itulah hidup. Kadang bikin kita gak tahan. Itu hidup. Ini anak saya yang kedua. Namanya Noah. Itu Kairos. Dia sayang sekali sama adiknya. Next. Next lagi. Ada satu hari. Ada tanda di sini. Apa ini? Ini. Warna biru. Ini hari ini. Dari jam 8 pagi kami start dari rumah sampai di Rotterdam jam 9. Sampai jam 6 sore kami pulang. Hari itu dia bilang gini, Kairos sudah sembuh. Nih, dia bilang, enggak, jangan pegang Kairos. Dia marah sama saya, sama mamanya, plus dokternya. Dia bilang, nih, jangan pegang Kairos. Kairos sudah sembuh. Wow. Saya coba datang dengan bawa mainan. Dia bilang, nih, Papa, nih. Nih artinya enggak. Jangan, Papa. Dia cuma mau main aja. Jadi hari itu dokter tidak pegang dia. Cuma dia datang dan main aja. Seharusnya diambil sum-sum nih hari ini. Makanya dokter bilang itu bad day-nya dia katanya. Menurut dokter. Tapi saya bilang no. Dia ketemu Tuhan Yesus di situ. Wow. Come on. Dia sembuh. Dia sembuh. Next. Ini rumah sakitnya. Ini ada gedung baru dibangun. Tiap hari saya lewat sini. Bawa Kairos. Tuhan suruh saya lihat bangunan itu tadi. Bahwa kamu sedang dibangun dengan istrimu, Suban. Sama Tuhan. Next. Saya suka lihat ini. Mereka suka main. Ini salah satu doa saya di kamar mandi. Tuhan, saya mau lihat Kairos sama Noah bermain sampai besar, Tuhan. Itu keinginan hatiku. Tapi kalau Tuhan mau ambil, kami sudah siap. Kami sudah siap. Dan tahu apa yang terjadi dalam keluarga kami? Pagi itu mau jalan 5 bulan. Saya kaget, dokter bilang gini. Kami mau periksa sum-sum tulang belakang untuk cek virusnya. Saya bilang silakan. Kairos langsung bilang gini, nih tangannya.
Kairos kasih. Dan belum setelah dicek darahnya, terus mau ambil sumsum tulang belakang, dia bilang gini sama dokter, thank you dokter. Belum pernah ada pasien seperti dia bilang thank you sama dokter. Saya juga kaget. Saya bilang, saya belajar apa di sini? Ternyata dia sedang kasih tahu tentang imannya dia nggak sakit. Dia cuma mau kasih tahu itu. Ada video setelah dokter ambil sumsum. Dokter bilang gini. Oke, jangan dulu di play ini. Dokter bilang, Pak Suban, virusnya tinggal 1%. Sayanya bilang, hah? Kalau tinggal 5% aja berarti udah habis dong. Sel darah merahnya sudah lebih besar dari sel darah putihnya. Ini benar, saya cek hemoglobinnya. Hemoglobinnya udah naik ke 6. Tadinya hemoglobinnya 3,2. Anak di samping anak saya meninggal. Sama. 3,2. Meninggal yang di sampingnya. Kairos belum meninggal. Jadi waktu pas dia bilang 1, saya bilang istri, saya 1. Istri saya bilang, kenapa? Emang kamu mukanya gak percaya? saya bilang, bisa hilang sayang. Dia bilang, gak ada yang tidak mungkin buat Tuhan toh. Istri saya bilang gitu, saya bilang gini, bisa cek ulang gak ya? Saya baru ngomong sama istri saya, dokternya bilang masuk lagi, kami mau cek yang kedua kali bisa Pak? Saya bilang, boleh, silakan, itu yang saya mau memang sebenarnya, saya pengen cek. Jadi begitu saya tunggu di rumah sakit, saya bilang, ini benar ya? Pak, gitu hasil datang, dia bilang, Pak bukan 1 Pak, udah gak ada, kosong. Wow! Di situ, habis dia bilang kosong, saya teriak, Tuhan Yesus. Nah, itu ciri khasnya Suban kayak gitu tuh. Saya teriak, Tuhan Yesus. Dia tuh kan teriak-teriak gitu tuh. Emang, terus. Saya teriak, iya itu dari saya sendiri sama Tuhan. Kalau Papa bilang tadi, saya panggil Papa. Kalau Papa bilang tadi itu hubungan, yes, itu hubungan saya. Masa bodoh orang bilang saya aneh. Saya nggak peduli. Tahu apa yang terjadi di situ? Itu kan panjang tuh, lorong. Saya lari, teriak, Tuhan Yesus terima kasih. Gitu. Tuhan Yesus. Saya cuma bilang seperti itu. Saya telepon Pak Timotius Arifin. Saya bilang, Pak Timotius Arifin. Dia bilang, Suban, berita apa? Saya bilang, Kairos sembuh. Dia bilang, Salte Suban. Enggak, saya mau lari satu rumah sakit. Pak Timotius bilang ini, ubah air mata jadi mata air. Lihat. Ini video. Sadar nggak? Ini habis sembuh leukemia. Lihat nih, udah sembuh. Lambung dan tubuh. Ini mamanya yang gitu. Gak kelihatan ya. Tepuk tangan buat Yesus. Mungkin terakhir saya mau kasih tahu ini, boleh ya Pak ya? Boleh. Apa yang bernilai di mata kalian? Hati-hati itu berhala. Even itu anak lo sendiri. Wow. Come on. Saya terlalu sayang sama Kairos. Sampai saya lupa. Ada yang lebih sayang Ya. sama saya dan Kairos dan juga istri saya dan juga anak saya Noah. Which is itu adalah Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus berkata. Dapat apa di kesaksian ini? Boleh tulis di kolom komentar. Buat aku ini masih sangat powerful, memberkati aku banget sampai hari ini, sampai barusan kita nonton ulang lagi. Sebuah kesaksian yang powerful lahir dari penyembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dimana saat kita lagi di titik terendah, lagi nggak baik-baik aja, tapi kita memilih untuk percaya, kita memilih untuk nyembah Tuhan. Bisa ngomong karya terbesar dalam hidupku. Bisa ngomong bersamamu Bapa, ku lewati semua. Wah, itu di saat
jalan nggak kelihatan di depan, tapi kita bisa percaya dan kita bisa ngomong, gue mau jalan bareng Tuhan. Wah, itu indahnya luar biasa. Tapi nggak enaknya juga luar biasa buat daging kita. Karena itu pasti di luar zona nyaman banget. Dan aku harap kita belajar banyak hari ini. Aku, kamu yang sedang menonton ini. Pasti bukan sebuah kebetulan kamu dengerin ini. Kalau kamu ada Tuhan ngomong spesifik tentang apapun juga, tentang jangan khawatir, tentang overthinkingmu soal apapun, takut atau apapun, ayo, bersamamu Bapa ku lewati semua. Dan itu aja untuk video kali ini. Sudah cukup panjang. God bless you, Tuhan Yesus berkati.